Selamat sore Mas Sanjaya. Sore Mas Pai. Wih, piye iki kabare? Alhamdulillah. Baik-baik saja. Sampean apa? Sampean? Aku iki blong-blongan iki. Main di Piala Solo Kota Budaya, Mas. Kota Budaya. Iki piye atau saka Kudus kok iso sampai Solo ini niat ngelatih manuk apa jajal event apa gimana? Niat ngelatih burung yang pertama Mas Pai. Yang kedua jalan-jalan. Jalan-jalan. Iki pancen iki Bos Sanjaya iki nek lomba nggak pernah mikir menang. Nggak pernah. Yang penting latih manuk. Latih manuk, burung jalan atau enggak, endingnya sold out kan. Bener, endingnya sold out. Karena ya bermain love itu kalau nyari juara sekarang susah sekali. Tapi saya mengikuti jenengan itu kan kayaknya seringnya mainnya betina ya, Mas? Iya, 6 tahun Mas Pai main betina. 6 tahun? 6 tahun. Kenapa ini main betina ini? Betina itu gampang bunyi Mas Pai ya. Oh, gampang bunyi? Iya, gampang bunyi yang pertama. Karena kita kan main burung kan yang dicari kan gampang bunyinya. Bener. Kalau jantan kan sulit bunyinya Mas. Sulit bunyinya, ya. Bener. Tapi saya mau tahu Mas, prosesnya gimana Mas dari awal? Jenengan saya lihat kan bahannya kan juga nggak bagus-bagus banget. Nggak bagus-bagus banget. Bukan ngece ya ini, bukan ngece. Tapi saya lihat tuh bahannya tuh kayak bahan ombyokan. Iya, endingnya. Tapi gimana Mas? Pemilihan bahan menurut jenengan itu kriterianya gimana kalau betina itu? Kita kalau milih bahan ada 2 versi ya Om Pak ya. Yang pertama milih bahan bener-bener ombyokan. Atau yang kedua milih bahan yang rumahan. Ya. Kalau ombyokan Mas Pak. Ya, iki ombyokan. Ombyokan ya. Aku kalau datang ke ombyokan, saya kalau milih bahan itu yang pertama tuh galak harus. Harus galak. Harus galak. Galak itu maksudnya apa Om? Burung betina kan notabene galak. Kalau di ombyokan tangan saya deketin gini, dia gigit tak ambil. Wah. Entah bunyi entah enggak. Penting galak. Penting galak. Oh, iki. Penting galak. Poin pertama. Penting galak. Poin pertama penting galak. Kalau udah galak kan pasti burung itu gampang birahi. Kalau burung gampang birahi pasti gampang bunyi. Oh. Itu jenengan sudah membuktikan sendiri? Sudah berkali-kali. Kalau burung galak itu cepet bunyi gitu? Cepet bunyi, cepet birahi, cepet bunyi. Iya, karena kan saya kan kalau ngelatih burung, ngerawat burung, kalau nggak birahi sulit bunyi Mas Pai. Selama ini kan burung kalau birahi kan bunyi. Kalau nggak birahi ya ndelangop gitu, kasarannya. Oh, ini unik-unik. Tapi Mas, kalau soal bahan itu ombyokan, nah tadi kriterianya kan yang penting galak. Galak. Proses untuk bisa gacor itu rawatannya gimana ini? Burung sampai rumah, saya mandikan, masuk kandang kotak, kasih glodok, tutup, pakan kenceng, biarin. Glodoknya ditutup? Glodok ditutup. Terus kita kasih nyaman dulu burung. Habis kita kasih nyaman, kasih glodok, tanpa IF ya, tanpa jemur, tanpa IF, pakan kenceng. Pakan kenceng itu kalau boleh tahu itu kan versinya banyak ya Mas. Ada yang campuran sendiri, ada apa. Kalau saya boleh tahu mungkin Mas Sanjaya bisa. Kalau saya nyampur sendiri Mas Fai. Cuman kan pemain kan beda. Menurut pemain mana yang kenceng itu pakai. Oh gitu. Iya. Mana yang menurut dia pakan itu kenceng, pakai aja enggak apa-apa. Yang penting pakan kenceng. Penting pakan kenceng. Kalau polosan lama. Sulit Mas Pai. Sulit? Iya, panas dari dalam sulit. Karena kan aku nggak main jemur. Gitu. Jadi aku main panas dari dalam. Panasnya dari pakan itu sendiri? Pakan itu sendiri, lewat pakan. Kenapa kok nggak pakai EF? Takut ketergantungan, kebiasaan. Jadi nanti kita nyeting burung kebiasaan IF itu sulit. Oh gitu. Iya, kalau burung tanpa IF, waktu jadi kita kurang apa kan bisa didorong itu. Oh gitu. Extra fooding kan. Pakanan tambahan. Bukan pakanan harian. Oh oke. Pinter ini jebule. Tapi gini, kembali ke proses rawatannya. Dikasih sangkar kotak. Glodok saya tutup. Kenapa ditutup? Biar nyaman Mas Pai. Biar nyaman. Kita burung biasanya burung betina kan bunyi dalam glodok toh. Lah itu cari kenyamanannya itu. Lah nanti ketika glodok itu dibuka, itu ketika burung sudah gimana? Kalau burung itu udah gacor parah, kasarannya burung di dalam glodok itu gacor, udah pagi siang sore gacor terus, itu baru diambil burungnya, dipindah ke sangkar bulat.
Oh gitu. Nanti di sangkar bulat itu penyesuaian Mas Fai. Oh penyesuaian. Iya, disesuaikan penyesuaian dulu, tapi tetap sendiri burungnya. Nanti burung itu udah gacor tanpa jemur. Tanpa jemur, tanpa IF akan tetap kenceng. Oh gitu. Tapi dalam posisi kandang kotak, terus dikasih glodoknya ditutup, ada bahan yang kita proses, itu berarti di dalam ruangan sendiri atau di ruang jejer atau? Kalau memungkinkan sendiri, biar sendiri. Pasti bisa lah Mas Fai sendiri. Di kayak entah gimana itu ya? taruh kamar mandi, entah itu taruh kamarnya sendiri, penting sendiri. WC atau WC bebas, nggak mungkin nggak bisa sendiri, pasti bisa. Berarti tanpa jemur, tanpa mandi, tanpa tanpa IF, hanya pakan kencang, sama minum. Minumnya itu selalu bersih. Minumnya itu pakai cepuk bulat atau cepuk yang besar? Kalau itu? aku pakai cepuk gede Mas Fai. Biar mandi sendiri. Biar sekalian mandi sendiri. Gitu ya. Gitu. Kadang kan pemain yang belum paham kan ini mandinya terus piye, berarti dikasih cepuk besar, kalau mau mandi ya mandi, kalau tidak jadi proses ini tuh kita kengunciin birainya Mas Fai. Oh, kengunciin birainya. Iya, birainya biar ngunci dulu. Jadi nanti kalau burung udah gacor, baru kita latih geber lapangan setiap hari. Burung udah jalan lapangan, baru kita cari redaman. Jadi jangan keburu diredam kalau belum ngunci gitu. Berarti tinggal dilos ke gacor gitu. Dilos ke gacor. Nanti baru sudah di lapangan sudah gacor, baru kita kasih redaman. Oh, masuk akal toh? Jadi burung kongslet itu kan burung yang sudah ngunci birainya sebetulnya loh. Kalau notabene gini, logika aja, kenapa burung kongslet selalu diredam birainya? Karena kan sudah ngunci birainya Mas. Lah kalau belum ngunci birainya jangan dikasih redaman, ndak nyampe nanti Mas Fai. Berarti gitu. Sebenarnya simple ya Mas? Sebetulnya kalau mau bikin betina gacor gitu. Ya gacor gitu. Kongslet urusan belakang ya. Yang penting gacor gitu. Yang penting gacor. Berarti prosesnya gampang. Itu kalau jenengan sendiri dari beli ombyokan kemudian diproses di sangkar kotak, glodok ditutup, itu sampai bisa gacor cor di sangkar kotak itu berapa bulan? Saya kasih jatah waktu sebulan, dia nggak gacor minggir. Berarti wis ora prospek gitu? Enggak prospek, kasarannya gini Mas Fai, belum tentu dia prospek atau enggak, cuman waktu saya sebulan dia nggak gacor, ganti pemain lagi. Oh gini. Ya benar. Jadi biar kita nggak ngabisin waktu. Nanti kita nggak tahu juga yang kita singkirkan ini waktunya lama juga bisa gitu. Karena kan waktu kita kan gacorinya kan sebulan. Kalau sebulan dia nggak kuat, ya udah ganti pemain lagi. Oh gitu. Karena ambil bahannya itu murah. Jadi tinggal singkirkan gitu. Singkirkan dalam arti ya diasingkan dulu barangkali 1 tahun bunyi gitu. 2 bulan 3 bulan bunyi bisa gitu. Kasarannya tapi yang jenengan gini, mohon maaf, tapi kalau yang jenengan selama ini pernah menemukan itu rata-rata itu bisa gacor di sangkar kotak itu berapa bulan Mas? 1 bulan. Itu dengan full pakan kenceng? Full pakan kenceng. Mohon maaf, tapi ada tetesan atau ada apa nggak? Ada Mas Fai, dan itu nggak saya jual. Oh gitu? Iya. Kalau misalnya aku nyempel oleh ini? Kalau orang kenal deket boleh. Wah, berarti aku untuk ini. Kalau untuk diedarkan ke media saya nggak pernah. Oh berarti belum? Ya pernah, cuman saya rugi karena saya jual burung Mas Pak, gitu. Nggak jual vitamin. Oh gitu. Ya nek mau tanya vitaminnya berarti jenengan kudu berteman dulu. Iki bose Sanjaya wong Kudus iki. Nek sudah berteman akrab kaya aku njaluk wae nek. Tapi mohon maaf saya nggak minta, wong saya di rumah nggak ada burung. Jadi gitu. Oh, berarti ketika burung itu sudah gacor di sangkar kotak baru dipital. Dipisah, dimasukkan sangkar bulat. Kita merubah ke sangkar bulat itu kan kita lombakan pakai sangkar bulat Mas Fai. Kita gacornya sudah, tinggal nyesuaiin dulu di sangkar bener bulat, gitu. Tapi penyesuaiannya kan otomatis lama Mas. Biasanya kan burung pindah sangkar bulat nggak terbiasa nih. Kalau kan betina insya Allah nggak lama. Oh nggak lama? Nggak lama, insya Allah nggak lama. Berapa hari? Seminggu aja udah bisa gacor lagi dia. Nah setelah dipisah ke sangkar bulat itu berarti nggak langsung dibawa ke gantangan? Nggak langsung, jadi kita nyesuaiin dulu burungnya. Bunyi di sangkar bulat dulu, udah gacor, baru geber lapangan terus setiap hari. Oh, ketika sudah gacor, benar-benar gacor di lapangan, baru geber lapangan. Lah ini yang paling sulit adalah geber di lapangan. Geber lapangan, itu harus bener-bener waktunya banyak harus Mas Pak.
Kalau kita nggak punya waktu banyak, aku nggak bisa nentuin ya, karena aku pribadi bisa setiap hari gitu loh, ngeber ke lapangannya. Tapi saya mau tanya Mas, jatah bulanan nih orang istri loh iki, orang istri, tapi burung. Jatah bulanan satu burung itu dalam 1 bulan tuh habis berapa untuk ngeber itu loh? Satu burung 2 minggu bisa 2 juta. Aijo, Ya, kini keliling ado-ado ki 2 minggu rong karuan 2 juta iki manuk loh iki 2 burung juta. 2 juta itu harus ngunci. Harus ngunci. Dalam 2 minggu harus ngunci. Kalau nggak ngunci, tetap kembali lagi tak minggir lagi. Oh, berarti di rumah itu banyak burung-burung Banyak afiran sekali. loh. Banyak sekali. Yang nggak disangka ya kayak si baru ini dargompes itu. Dargompes. Ya itu kan burung Kelewat batas. kelewat batas. Burung disisihkan, taruh rumah bapak, gitu. Sama bapak dijual sebenarnya. Dijual terus tak tembung lagi. Oh gitu.